Ekonomi politik baru merupakan metodologi ekonomi mikro ke dalam proses-proses politik. Dua teori ekonomi politik baru. Pertama, teori pilihan rasional, dan kedua, teori pilihan publik. Ekonomi politik baru berfokus pada masalah-masalah agregasi preferensi individu, maksimisasi fungsi kesejahteraan sosial, dan pilihan rasional lain. Ekonomi politik baru, prinsip dasarnya yaitu liberal. Asumsi-asumsi ekonomi diterapkan dalam lembaga non-pasar. Sistem politik dianggap sinonim dengan pasar. Ekonomi politik baru tidak hanya dapat diaplikasikan dalam berbagai keputusan ekonomi seperti terhadap konsumen dalam membelanjakan uangnya, produsen dalam menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga dapat diaplikasikan untuk berbagai fenomena sosial politik lain. Fenomena sosial politik seperti sikap pemilih dalam pemilu, sikap wajib pajak atau sikap petani pemakai air, sikap-sikap aktor politik, aparat atau birokrat, sikap pemerintah dalam proses pengambilan keputusan bagi kebijakan publik. Upaya yang dilakukan oleh pakar ekonomi politik baru, yaitu menggabungkan perangkat ekonomi mikro dengan perilaku individu dalam setting politik, telah menciptakan versi baru dalam bidang ekonomi politik, di mana metode yang dipakai adalah metode ekonomi, sedangkan arenanya adalah politik. Pendukung ekonomi politik baru menyatakan mereka memang sekedar mengaplikasikan ilmu ekonomi ke ilmu politik, menerapkan metodologi ekonomi ke dalam pasar dan institusi serta proses politik. Metode ekonomi politik baru dengan arena politik diaplikasikan. Metode ekonomi terhadap politik sangat jelas dalam teori pilihan rasional dan teori pilihan publik. Teori pilihan rasional, Kenneth Arrow, orang yang berjasa yang memasukkan paradigma pilihan rasional masuk ekonomi politik, mengembangkan aksioma tentang pilihan terbaik dan preferensi yang sudah digagas oleh pakar klasik dan neoklasik sebelumnya. Ekonomi politik baru menjembatani ilmu ekonomi yang lebih canggih metodologinya dalam menelaah fenomena-fenomena dan kelembagaan non-pasar di bidang politik yang oleh pakar neoklasik dianggap berada di luar domain ekonomi. Hubungan ini dapat dipecah dalam dua bagian, yaitu terdapat kriteria yang konsisten yang dapat diaplikasikan terhadap struktur preferensi dan kepercayaan. Kemudian terdapat serangkaian masyarakat yang mengikat. Konsep pilihan rasional bisa diaplikasikan pada pemerintah sebagai aktor pemilih individu dalam pemilu, misalnya bagaimana mencapai pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Kedua, teori pilihan publik. Bagi Buchanan, teori pilihan publik merupakan sebuah perspektif untuk bidang politik yang muncul dalam pengembangan dan aplikasi ilmu ekonomi terhadap proses pengambilan keputusan kolektif dan berbagai fenomena non-pasar. Teori pilihan publik dapat untuk mempelajari perilaku para aktor politik maupun petunjuk dalam pengambilan keputusan dalam penentuan pilihan kebijakan publik yang paling efektif. Yang menjadi subjek telaah pilihan publik adalah pemilih, partai politik, politisi, birokrat, dan kelompok kepentingan. Politik sebagai arena permainan. Premis dasar pilihan publik adalah bahwa pembuat keputusan politik, pemilih, politisi, dan birokrat, dan pembuat keputusan privat, yaitu konsumen, produsen, atau perantara, bertindak dengan cara yang sama. Mereka bertindak sesuai kepentingan pribadi. Dalam kenyataan, pembuat keputusan ekonomi, semisal konsumen, dan pembuat keputusan politik atau pemilih biasanya adalah orang yang sama. Dalam model pilihan publik, politik tidak dipandang sebagai arena memperebutkan kekuasaan seperti dalam politik murni, melainkan sebagai arena permainan yang memungkinkan terjadinya pertukaran di antara warga negara, partai politik, pemerintah, dan birokrat.